Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada siang hari ini dapat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid ini, insyaallah dengan melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa berapa hari lagi, sekitar 8 hari lagi kita akan menuju pemilihan kepala daerah, kabupaten dan provinsi. Sekitar 8 hari lagi. Memilih pemimpin sangat penting. Rasulullah mengatakan, apabila kamu berkumpul 3 orang saja, maka tunjuk salah satu di antara kamu untuk menjadi pemimpin. Apalagi daerah yang luas ini. Untuk itu pemimpin ini kita pilih. Rakyat memilih siapa pemimpin yang terbaik, siapa pemimpin dianggap jujur, yang amanah, yang dapat membawa kesejahteraan rakyat. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan kita. Tidak sedikit gara-gara pilkada, gara-gara pemilu, gara-gara pemilihan ini terjadi perpecahan. Biasanya ngumpul-ngumpul di toko, satu warung minum bisa pecah. Saudara sendiri bisa berubah. Antar tetangga bisa tidak berteguran. Padahal Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan kamu cerai-berai. Berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan cerai-berai dalam kondisi apapun. Pilkada sebentar. Pemilu ini 5 tahun sekali. Sementara kita tergantung musuhnya lama sekali sampai tahun berikutnya. Menurut informasi kemarin Ustaz, gara-gara pilkada ini kalian pecah kongsi Ustaz. Aduh, kemarin rumah kami sama di bawah nih, sekarang lebih pindah di toko nih. Aduh, lagi gara toko sebelah dan toko lain tidak berteguran gara beda pilihan. Ini sangat merugikan bagi kita. Al muslimun ihwal muslimun la yajlamu wa la yusallimu. Kita muslim sama muslim bersaudara, jangan kita zalim-zalimi. Oleh karena itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika adanya pilkada ini. Pertama, hindari provokasi, fitnah. Coba kita lihat sekarang ini di media-media sosial, Facebook, WA, Instagram dan sebagainya. Begitu banyak informasi-informasi yang dapat memfitnah sana, memfitnah sini. Kata Allah, al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Begitu banyak orang gara-gara difitnah karakternya hilang, padahal belum tentu kebenarannya. Nah, oleh karena itu maka ketika ada informasi yang sampai pada kita, cukup sama kita. Dan cuma terkadang ini dapat informasi, ada informasi lagi kirim ke grup sebelah kirim lagi, tapi padahal belum tentu kebenarannya. Kalau ini yang terjadi, maka perpecahan itu akan muncul tengah masyarakat. Apa gunanya kita beribut gara-gara pemilihan yang ketentuan yang menang sudah ada, ya Allah Subhanahu wa taala menentukan si A yang menang, si B yang menang. Nah, oleh karena itu maka ketika ada pemilihan ini kita koreksi diri kita. Biasa saja pilihan. Kita hidupnya sudah pilihan gitu. Bahkan kita satu emak, satu bapak saja beda, Pak. Padahal satu kita satu rahim. Lahirnya kita beda. Kadang-kadang sama-sama pegawai negeri, gaji kita sama, penghasilan kita sama, tapi nasib kita beda. Itu hal yang wajar. Tetapi kita tidak sadar, tidak sanggup menerima perbedaan orang lain, lebih dikit kita tidak sanggup. Nah, oleh karena itu mari kita untuk mengintrospeksi diri kita bahwa pilkada ini adalah sebuah momen penting untuk menentukan pemilihannya. Jadi yang kedua yang perlu kita ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan kita tetap bersatu. Dalam kondisi apapun, duduk ngopi-ngopi biasa. Jangan gara-gara pemilihan ini tidak mau lagi ngopi sama kawan. Gara-gara biasa ini tidak pecah kongsi, kita tidak mau lagi bersatu sama kawan. Beda pilihan dia biasa saja, Pak. Oleh karena itu pemilu ini pilihlah
Apa yang kita inginkan untuk membangunnya, kita baca terrekod mereka. Apa visi misi mereka? Kita lihat sebaik mana pemahaman dia tentang daerah ini untuk dapat mendorong pembangunan di daerah ini. Kalau kita terlena hanya mengharap duit satu amplop yang isinya tidak berapa, lantas kita memilih. Yang lebih penting lagi bagi tim sukses ini adalah jangan sampai memaksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jangan sampai menghina orang lain, membenci orang lain gara-gara perkara. La tadabazu, la taghabazu, wala tahabazu. Jangan saling membenci. Jangan saling mendengki. Jangan saling membelakangi. Ini gara-gara perkara benci Pak dengan tetangga, benci dengan si A, tidak mau lagi berteguran. Padahal kita hanya sebentar 5 menit dalam bilik suara, sementara kita musuhnya bertahun-tahun, rugi kita Pak. Nah, oleh karena itu maka yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah sebelum kita memasuki bilik suara, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kekuatan kita untuk memperoleh siapa yang terbaik di berdoa. Ya Allah, siapa yang terbaik di antara yang saya pilih ini, tunjukkan kepada saya siapa yang akan menjadi pemimpin kita, baik itu di kabupaten maupun provinsi, yang akan membawa kebaikan daerah kita. Kalau cerita dia baiknya, baik semua calon itu Pak, misinya bagus semua, tetapi terakhirnya adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 5 menit dalam bilik suara itu akan menentukan nasib daerah kita, akan menentukan provinsi kita, dan kita yang memilih ini, siapa yang menang tadi akan juga ditanggung jawabnya nanti. Kalau seandainya kita memilih itu yang terbaik, maka kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya kita pilih yang tidak baik, maka kita akan dapat juga akibatnya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa semoga kita Kabupaten Merangin, provinsi mendapat pemimpin-pemimpin kita ini yang baik. Kita gunakan 3 hal tadi. Yang pertama adalah jangan sampai fitnah-fitnah, jangan provokasi. Yang kedua, jaga ukhuwah Islamiyah kita. Dan yang ketiga, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita memperoleh pemimpin yang kita inginkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Usikum binafsi bittaqullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.